kita datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Untuk jemaat yang hadir semua, saya himbau untuk bisa men-silent HP agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Juga untuk tidak berbicara ya dengan diri kanan kita. Ya, kita hendaknya selalu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk.
Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan meresponnya kembali dengan menaikkan sebuah pujian. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa untuk pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa untuk dosa yang telah kami lakukan, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, karena kami tahu Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan kembali berita anugerah dari Tuhan, diambil dari Galatia 6
ayat 14 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Tuhan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam. Mari kita akan kasihkan kembali sebuah pujian, kasih setiamu. Sebelum masuk pada pemberitaan firman, kita akan mendengarkan satu buah pujian.
namanya Yesus penolong kita yang setia. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau setia, Engkau penolong yang setia di dalam hidup kami. Engkau datang ke dalam dunia menebus kami, menjadi juru selamat bagi kami. Sehingga hidup yang kami jalani sekarang ini adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hal tersebut ya Tuhan. Dan biarlah kami akan terus mensyukuri akan kebaikan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami yang saat ini akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin lebih baik. Karena firman-Mu hidup, karena firman-Mu memberi terang bagi jalan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun jemaat yang akan mendengarkan. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh diberkati dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita mau membaca satu bagian dari Mazmur. Mazmur ini cukup panjang, ada 26 ayat, tapi saya akan membagi Bapak Ibu untuk kita baca beberapa bagian. Yaitu yang pertama kita akan baca dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian saya akan loncat ke ayat 10 sampai 15. Kemudian ayat 21 sampai 26. Mazmur 136. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Kepada Dia yang akan membaca sama-sama dari ayat 21 sampai ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita dari para lawan kita,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat baik sekali, yaitu kasih setia Allah yang mentransformasi. Tadi sebelum ketika datang dan berbincang-bincang di belakang, saya ditanyakan oleh Somega tentang tema hari ini, dan mungkin saya perlu menerjemahkan di dalam bahasa Mandarin, dan saya juga harus bisa belajar bahasa Mandarin, ya, yaitu Sancti Kai Pian, ya, kasih setia Tuhan. Nah, ini saya nggak tahu nih bagaimana menyambungnya. Chung Chen Te Ai, ya, gitu ya. Yang saya tahu ai saja, Bapak Ibu, ya. Ai itu kasih, gitu ya. Wo ai ini begitu kan biasa kalau anak muda mau menyatakan kasihnya. Saya mencintai kamu, ai. Kasih, Bapak Ibu, kasih itu dari Tuhan memang. Dan kasih itu harusnya mentransformasi. Ya, mungkin saya coba terjemahkan bahasa ini ke dalam bahasa yang kita bisa mengerti, yaitu apa itu transformasi? Yaitu sesuatu yang mengubah. Dan sebetulnya kata ini tidak hanya dipakai di dalam istilah-istilah teologi atau secara rohani, Bapak Ibu, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari ternyata kata ini juga dipakai untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Di dalam matematika misalnya, ya, ada matematika transformasi ternyata. Jadi ada berubah bentuk, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain di dalam, kalau nggak salah, dalam pelajaran geometri. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan transformasi. Itu seperti cara bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari yang paling sederhana. Misalnya, Bapak Ibu, kalau kita dulu kan kalau makan kan sebetulnya hal yang praktis, ya. Kita beli ke pasar, kemudian kita masak, kemudian tersedia makanan. Jadi artinya kita mesti olah dulu. Atau kalau kita pengen makan yang berbeda dari yang sehari-hari di rumah, kita harus pergi ke restoran. Kita harus keluar dari rumah, pergi ke satu tempat, dan di sana kita makan. Tetapi terjadi transformasi, Bapak Ibu, perubahan. Tadinya makanan itu kita masak di rumah, atau kita harus keluar pergi makan di restoran. Sekarang makanan itu bisa datang di rumah, Bapak Ibu, ya. Nah, kita bisa pesan kan, pesan GoFood atau GrabFood dan food yang lain. Artinya itu ada satu perubahan dari cara kita menjalani hidup sehari-hari yang sebetulnya praktis. Dan ada banyak, Bapak Ibu, terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Itu kira-kira kalau disebut dengan sebuah transformasi. Nah, tetapi bagaimana kasih setia Allah yang mentransformasi ini? Bapak Ibu, kita pagi hari ini akan belajar dari Mazmur 136 yang tadi sudah kita baca. Sangat panjang ayatnya, sehingga saya baca tadi memilah-milah karena saya ingin mengambil poin-poin penting dari ayat-ayat ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita baca dari 136 tadi, biasanya mungkin kalau baca Mazmur kita baca bergantian kan, Bapak Ibu, ya. Misalnya saya baca yang ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu akan mendorok yang ke dalam kan, biasa begitu. Tapi kalau saya lakukan itu, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu hanya cukup menyebut bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, nggak perlu baca mungkin, ya. Mungkin dalam beberapa menit kita baca, kita akan hafal, Bapak Ibu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sangat gampang diucapkan, dan saya tidak tahu apakah tadi ketika kita baca bagian ini ada rasa kok kalimatnya diulang-ulang gitu Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah ini akan menimbulkan satu kebosanan, karena kita manusia biasa kalau hal itu diulang-ulang lama-lama jadi bosan Bapak Ibu. Tetapi tidak demikian dengan bangsa Israel. Tidak demikian dengan umat Allah yang mereka betul-betul merasakan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena apa Bapak Ibu? Mereka merenungkan di dalam kehidupan mereka betul-betul bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu. Sehingga tidak perlu merasa bosan, dan harusnya tidak bosan Bapak Ibu. Mungkin memang kalau cuma baca itu menjadi sesuatu yang membosankan. Oh, diulang-ulang sih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur ada bagian lain memang di Mazmur 118 juga berbicara tentang, ada kalimat tentang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetapi tidak sepanjang yang ada di Mazmur 136 ini. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, bagaimana pemazmur khususnya di dalam Mazmur 136 ini yang kita akan pelajari bersama-sama, merenungkan bahwasanya kasih setia itu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara saya dalam Tuhan, kasih setia di dalam bahasa Ibrani sebetulnya cuma satu kata, yaitu hesed. Bukan keset Bapak Ibu ya, yang kita buat bersingkat, bukan. Tapi memang bunyinya sama, ya, hesed, hanya hesed saja. Tetapi Indonesia sebetulnya bagus juga ya diterjemahkan kasih setia. Jadi dua kata yang betul-betul saling melengkapi kan. Kalau ada kasih, ada kesetiaan. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang akan menikah nanti kan, biasanya ya memang orang yang mengasihi dia juga akan setia. Ya, itu otomatis. Ya, ini memiliki sebetulnya satu makna yang sangat mendalam Bapak Ibu sekalian. Bahasa Inggris juga cuma pakai satu kata, goodness, kindness atau faithfulness. Nah, tapi ini semua punya makna, yaitu ada di dalam satu ikatan perjanjian. Bapak Ibu Saudara, konsep orang Yahudi tentang hesed ini sebetulnya menggambarkan belas kasihan Allah yang abadi terhadap manusia. Walaupun manusia itu sering melakukan kesalahan. Bapak Ibu, kalau kita ada orang berhutang misalnya ya, saya harap tidak ada di sini Bapak Ibu, tapi juga kita ya sebetulnya sih gak haram ya kalau berhutang. Saya juga beli mobil kan bayar kredit ya, berhutang juga akhirnya ya. Nah biasanya yang orang kita dihutangi ya, orang berhutang kepada kita, kemudian orang itu kan janji mau bayar, besok ya bayar, tapi kemudian ternyata gak bayar Bapak Ibu. Maka dia katakan kapan dong bayarnya? Orang yang berhutang itu akan mengatakan, oh bulan depan supaya saya bisa gajian, atau ya supaya nunggu bisnis saya bisa ada keuntungan, ada cuan dulu, baru saya bisa bayar. Bulan depan ternyata gak bisa lagi Bapak Ibu ya. Ya mungkin bisa saja ya seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau ini terjadi berulang-ulang sebagai manusia, kira-kira Bapak Ibu apa yang akan terjadi dengan kita? Sikap kita terhadap orang itu biasanya apa? Kita akan berkurang kepercayaannya ya. Mungkin dia bilang besok saya bayar, mungkin besok benar Bapak Ibu dia bayar. Tapi karena sudah berulang-ulang, apa yang terjadi? Sudah nggak percaya, kamu kemarin bilang besok, bulan depan, tapi tidak dibayar-bayar. Kita berkurang dan kita tidak percaya. Tapi Bapak Ibu sebetulnya sikap kita kepada Tuhan itu sebetulnya seperti itu kan? Kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Sering berulang-ulang kita melakukan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu anehnya ya, syukurnya, kalau saya pakai bahasa secara rohani, syukurnya Tuhan itu penuh kasih setia ya. Dia masih percaya kepada kita. Kita kalau sulit mempercayai orang berhutang kepada kita atau orang berbuat salah kepada kita, kita sudah nggak mungkin lagi mau percaya ya. Tetapi sepertinya ya, tapi berbeda dengan Tuhan.
kalau saya pakai tanda kutip Bapak Ibu, Tuhan itu seperti mempercayakan kita ya. Tetap percaya kepada kita dengan memberikan kesempatan, kasih waktu untuk kehidupan kita, mempercayakan kita pelayanan bahkan. Kalau mau lihat siapa sih kita sebetulnya, sehingga Tuhan mau percaya kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita juga mungkin gagal dalam pelayanan kita. Kita mungkin kadang juga gagal di dalam tugas-tugas kita Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut sebagai kasih setia yang dipahami oleh orang Israel. Allah di dalam ikatan perjanjian itu betul-betul penuh dengan belas kasihan. Dan kasihnya itu abadi, walaupun kita seringkali melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan sehingga pemazmur itu perlu mengajak umat untuk terus-menerus merenungkan kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah karena Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang pencipta. Itulah Bapak Ibu yang kita baca tadi di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, tapi sebetulnya ada sampai di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Mari sama-sama kita lihat Mazmur 136 ayat 1. Kita lihat secara cepat Bapak Ibu. Di situ berbicara bahwa bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang menciptakan, Dia yang seorang diri melakukan keajaiban, yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di sini mengajak umat itu untuk mengungkapkan, mengatakan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu, untuk bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, karena Dia adalah Allah yang menyebabkan segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada Allah lain Bapak Ibu yang menciptakan langit dan bumi, sehingga hanya Dialah satu-satunya di mana kita layak untuk memuji dan menyembah Dia. Hari ini Bapak Ibu sebetulnya cuma sebagian kecil dari kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sebetulnya kan tidak sulit Bapak Ibu untuk ada di ruangan ini paling lama mungkin 1,5 jam. Kita kebaktian, saya lihat kan kita biasa sampai jam 10.15 Bapak Ibu ya. Sebentar lagi sudah mau berakhir Bapak Ibu. Sehingga saya kira untuk menyatakan bahwa Allah itu baik, sehingga kita perlu bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Kita bisa wujudkan ketika kita datang beribadah pada pagi hari ini, mempersiapkan segala sesuatu. Kita betul-betul mau serahkan ketika juga datang ke dalam ruangan ibadah ini. Kita betul-betul mau serahkan diri kita, mau serahkan hati kita untuk datang menyembah Dia yang adalah Allah yang menciptakan kita. Sehingga sangat wajar kan Bapak Ibu, kita menyembah Dia karena Dia yang menciptakan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita terkagum-kagum, dan seperti pemazmur ini, dia terheran-heran bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan yang menguasai, yang mengatur waktu. Memang tidak disebutkan secara detail apa yang terjadi dalam Kejadian 1 Bapak Ibu tentang penciptaan, tetapi pemazmur mau menggambarkan betapa besar kasih setia Tuhan karena Dia adalah Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara, kemarin itu ada konser, sampai hari ini juga ada ya, masih ya, Blackpink. Mungkin ada yang nonton ya, anak remaja pada datang. Mudah-mudahan juga ya. Bapak Ibu, kemarin sebetulnya saya mau pergi melayat ke teman, papanya meninggal. Itu di rumah sakit UGI. Cuma saya itu lihat Google Map ya, saya pikir mau datang siang apa sore ya. Wah, di Gatot Subroto waktu itu macet banget ya. Kalau di bulan itu merah. Saya ingat, iya ada konser Blackpink gitu ya. Jadi orang mungkin berbondong-bondong. Bapak Ibu, acaranya jam berapa? Nah, waktu saya Google Map itu jam 11, jam 12 Bapak Ibu. Acaranya itu sebetulnya jam 7 nggak masalah ya. Ada yang nonton di sini kan? Saya nggak begitu update ya. Nggak mungkin sore banget Bapak Ibu. Jadi acara itu jam malam ya, jam 7 malam. Ya jam 6 ke atas lah begitu. Saya dengar radio, di satu radio yang mengulas tentang tentang jalan, mengatakan orang-orang penggemar Blackpink itu sudah datang dari jam 12 Bapak. Artinya
Apa Bapak Ibu? 6 jam atau 7 jam sebelum acara itu dimulai. Luar biasa ya, orang begitu mengagumi artis. Saya sebetulnya katakan ya bukan dosa Bapak Ibu ya, kita mengagumi ada artis. Saya juga senang beberapa artis tertentu, walaupun belum tentu saya nonton konsernya. Kita mengagumi orang-orang tertentu karena prestasi mereka. Bisa itu atlet olahraga, bisa itu mereka adalah artis di dalam kesenian. Dan orang Bapak Ibu berani bayar harga kan? Datang 6 jam sebelum itu, harus bayar tiket lagi Bapak Ibu. Nah, saya tuh bertanya kemudian ya, merenungkan, kalau orang Kristen ya, kita orang percaya datang ke gereja, berapa jam sebelumnya kita mempersiapkan untuk ibadah? Ya, kalau orang cuma artis yang sebetulnya nggak memberikan keselamatan, bukan? Orang itu bisa berbondong-bondong menyiapkan waktu, memprepare waktu tuh luar biasa banget. Bahkan bayar lagi Bapak Ibu. Kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan, datang ke gereja, kita kan nggak bayar Bapak Ibu. Ya memang kita ada persembahan, tapi itu kan bukan keharusan dipaksa kan oleh gereja, harus bayar kan, tidak. Itu kan keluar dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana pemazmur mau mengatakan bahwasanya kasih setianya itu, kenapa? Karena dia merenungkan Allah itu adalah pencipta. Itulah kasih setia Tuhan. Yang kedua, Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang menyelamatkan. Yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu, sebetulnya itu ayat ada yang tadi kita baca harusnya sampai ke ayat yang ke-20. Ada 10 ayat yang direnungkan oleh pemazmur yang menyatakan bagaimana Allah itu adalah penyelamat. Penyelamat dalam hal apa? Di dalam konteks mereka sebagai orang Israel. Mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Kemudian Allah mengeluarkan mereka 400 tahun Bapak Ibu. Saya kira waktu yang cukup lama untuk hidup di dalam perbudakan. Konon bangsa kita dijajah 300 tahun ya. Sampai beberapa generasi. Tidak ada kemerdekaan. Mereka diperbudak Bapak Ibu. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih setia itu menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan itu dan memberikan mereka tanah perjanjian, di mana mereka bisa mengolah tanah itu. Dan sebetulnya tanah itu digambarkan sebagai tanah yang ada susu dan madunya. Artinya satu tempat yang subur, satu tempat yang akan diberkati oleh Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang direnungkan oleh pemazmur. Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang menyelamatkan. Bagi orang Israel diselamatkan dari perbudakan. Bagi kita Bapak Ibu orang percaya, kita diselamatkan dari perbudakan dosa. Orang yang hidup di dalam, orang yang berdosa adalah orang yang diperbudak dosa. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, bukan orang merdeka. Sama seperti orang Israel, mereka diperbudak oleh Firaun, oleh bangsa Mesir. Mereka tidak berdaya sama sekali, gak bisa keluar, gak bisa apa-apa. Bahkan hidup mereka ditentukan oleh siapa yang menguasai mereka. Demikian juga orang yang hidup di dalam dosa. Kita semua manusia berdosa. Roma 6 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah sang penyelamat itu, Allah yang penuh dengan kasih setia itu, dia menyelamatkan kita. Sehingga tadinya saya yang adalah hamba dosa, saya dikalahkan oleh dosa-dosa saya. Kristus yang adalah juru selamat itu membebaskan saya. Sehingga Bapak Ibu, saya sekarang bisa menang atas dosa. Bukan artinya Bapak Ibu kita kalau gitu sudah nggak berbuat dosa lagi. Kita masih di dunia, masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Tetapi apa bedanya orang yang masih jadi hamba dosa dengan orang yang sudah merdeka? Orang sudah dimerdekakan dalam Kristus, mereka punya kemampuan untuk mengalahkan dosa itu. Godaan itu tetap ada Bapak Ibu. Setiap hari kita ada banyak sekali godaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan benih firman yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri, ada yang tempat yang subur.
Bapak Ibu, mungkin kebanyakan kita orang Kristen adalah seperti benih yang ditabur, yang jatuh di semak duri atau di batu-batu itu yang tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kekhawatiran. Pertama, bisa penderitaan. Yang kedua, bisa tipu daya kekayaan atau kenikmatan hidup ini. Tetapi karena Kristus sudah menyelamatkan kita, kita sekarang punya kemampuan untuk menang atas dosa-dosa itu. Dalam liturgi kita, Bapak Ibu, kita selalu ada mengucapkan pengakuan dosa, bukan? Tandanya memang betul kita di dunia ini masih bergumul dengan dosa, tapi kita bukan lagi hidup di dalam dosa. Kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, tadi kita baca di dalam nas tadi, Roma 12 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita berubah oleh pembaharuan budi ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita memang tidak diambil dari dunia ini, Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Kristus. Kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita mau berubah dengan pembaruan budi kita. Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang menyelamatkan kita. Karena di dalam hati kita senantiasa ada ucapan syukur, mengingat akan Allah yang penuh kasih setia itu adalah Allah yang menyelamatkan. Dan biarlah ini juga akan mentransformasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita boleh mengetahui sebetulnya saya ini adalah pendosa yang patut dimurkai. Tapi sekarang saya menjadi orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah beroleh penebusan, beroleh keselamatan. Sehingga patut kita menaikkan segala ucapan syukur pada Dia. Yang ketiga adalah Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang memelihara atau Allah yang menyediakan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Allah yang menyediakan tanah perjanjian bagi orang Israel. Allah yang memberikan roti bagi mereka. Dan Allah yang menyediakan penjagaan. Bapak Ibu, itulah Allah kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Dia menyediakan kehidupan kekal di surga, hidup bersama dengan Dia. Dia juga menyediakan kebutuhan kita, roti setiap hari, seperti yang kita doakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Inggris itu dikatakan bread, roti. Ya karena mereka waktu itu makannya roti. Artinya Allah mencukupkan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada perlu yang kita khawatirkan. Satu ayat yang saya suka ya di dalam Matius pasal 6 ayat 33-34 kan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, mungkin kita memang banyak mengkhawatirkan kehidupan kita. Dulu kita sangat mengkhawatirkan COVID. Kita lewat, wah ternyata Tuhan masih mempercayakan hidup kita. Kan banyak orang yang tidak lewat. Sekarang kita sudah masuk di masa yang mungkin sudah melandai dan saya nggak tahu sudah berapa lagi orang yang terinfeksi COVID hari ini. Ternyata kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Tuhan masih memberikan kita. Bukankah mudah bagi Tuhan, Bapak Ibu, untuk menyediakan bagi kita makanan kita yang secukupnya? Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang memelihara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai aplikasi bagi kita dalam kehidupan kita, kalau kasih setia Allah itu diberikan kepada kita, karena Dia adalah Allah yang mencipta, Dia Allah yang menebus, Dia Allah yang memelihara hidup kita. Bukankah ini harusnya mendorong hidup kita betul-betul memiliki perubahan dalam hidup kita? Saya dulu mungkin saya pernah cerita di sini, Bapak Ibu, pernah melayani di satu tempat rehab anak narkoba. Sebetulnya melayani mereka itu, saya kadang-kadang berpikir ini buat apa sih layani orang kayak gini ya, Bapak Ibu? Nggak ada gunanya kan? Mereka itu ya bisa dibilang ya bergunanya di mana, Bapak Ibu? Mereka jadi jadi beban buat keluarga kan? Habis-habisan keluarga harus membiayai untuk perawatan mereka di sana. Mungkin sudah mereka keluar juga. Nah, tapi Bapak Ibu, satu hal yang saya lihat di sana ada aturan-aturan.
pagi bangun jam berapa, makan jam berapa, kemudian ada terapinya supaya mereka bisa sembuh ya. Karena memang pakai narkoba itu Bapak Ibu bukan cuma pakai narkoba ya, tapi ada habit yang dilakukan yang membuat mereka itu bisa, namanya istilahnya relapse, bisa jatuh lagi. Karena yang susah dihilangin itu di pikiran itu ya, imajinasi mereka itu, karena itu betul-betul ya seperti orang kecanduan macam-macam hal. Kita bisa kecanduan hal tertentu kan Bapak Ibu, yang mungkin kita sekarang sudah stop, tapi selalu ada dalam ingatan walaupun kita sudah stop. Misalnya kita tuh suka makan makanan enak Bapak Ibu, tapi kita tahu kan kolesterol, tapi kan kita pengen ya, masih ada dalam otak kita, ini makanan ini enak, memang nggak bisa hilang Bapak. Nah tetapi apa yang terjadi, saya perhatikan anak-anak di sana ada satu bisa ada perubahan, justru bukan karena aturan-aturan itu. Memang beberapa aturan ya, pembiasan itu sangat menolong hidup mereka. Tapi satu hal yang saya lihat, salah satu yang mengubah mereka, karena di sana mereka merasakan satu kasih yang luar biasa, sehingga mereka bisa berubah. Makanya Bapak Ibu ya, saya perhatikan, makanya sekarang kan ada aturan kalau orang ketangkap untuk narkoba, kan tidak lagi saya lupa ya, maksudnya sekarang tidak langsung otomatis di penjara begitu kan. Ada opsi untuk masuk tempat rehab. Karena memang kalau mereka masuk ke penjara malah tambah buruk. Ya, saya diceritakan di sana begini, sebetulnya hampir sama dengan tempat rehab. Kalau tempat rehabnya nggak benar, karena Bapak Ibu mereka cerita gini ke saya. Kan waktu dulu saya pakai narkoba, saya beli barang ke satu orang, si A. Jadi saya cuma tahu bisa beli ke si A. Tapi ketika masuk tempat rehab, kalau tempat rehabnya nggak benar, nggak didik dengan benar, atau masuk ke penjara, kan saya ketemu dengan sama pemakai. Di sana kemudian kan terjadi dialog. Tadinya saya cuma punya satu sumber ke si A, karena di sana banyak pemakai, saya punya banyak sumber. Nanti ketika keluar Bapak Ibu, berarti saya sudah punya banyak yang bisa diorder ya, lebih banyak lagi tuh, lebih banyak tempat di mana saya bisa beli. Ya, nah itu yang terjadi. Dan memang makanya sangat sulit sekali ya, peraturan-peraturan orang mau dipenjara berapa kali pun sangat sulit sekali untuk berubah. Bahkan di sana ada satu mentor, karena itu salah satu cabang ya tempat ini, salah satu cabang dari Singapura. Jadi beberapa mentor itu dikirim dari Singapura. Nah, ada salah satu mentor, dia sudah pernah dipenjara 3 kali dan di 3 negara Bapak Ibu. Saya lupa ya, Vietnam, Thailand, sama Singapura mungkin ya. Ya untung saja dosisnya agak tinggi, karena kalau dosis tinggi itu dia sudah dihukum mati sebetulnya. Tapi kemudian dia berubah. Apa yang merubah dia? Itulah kasih yang dari Tuhan. Kasih setia Tuhan yang mentransformasi kita orang berdosa. Memang manusia perlu dididik Bapak Ibu dengan aturan-aturan. Makanya Tuhan memberikan 10 hukum kan. Tapi 10 hukum itu sebetulnya untuk menunjukkan betapa berdosanya kita dan kita membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga hanya kasih yang bisa mentransformasi, dan itu adalah kasih Allah. Kasih di dalam Kristus Yesus. Biarlah Bapak Ibu sekalian, kasih Allah yang mentransformasi ini mentransformasi kehidupan kita di dalam pelayanan. Kita boleh semakin setia melayani Tuhan. Untuk apa saya melayani Tuhan? Bukan untuk saya dapat pahala dari Tuhan, bukan. Tapi karena saya sudah mengalami kasih setia dari Tuhan. Kasih yang ajaib dari Tuhan, yang sudah mengubah kehidupan saya. Dulu saya orang berdosa, sekarang saya orang yang diselamatkan. Dulu saya orang yang harus sepatutnya binasa, sekarang saya adalah orang yang diberikan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita masuk di dalam saat ini.
silakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan, walaupun kami seringkali melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau banyak hal dalam kehidupan kami kurang merenungkan kebaikan Tuhan, kasih dan setia Tuhan, sehingga kami hidup sembarangan. Kami hanya menjalani hidup sesuai dengan kemauan kami, keinginan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa merenungkan kasih dan setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ada kata-kata syukur yang harusnya keluar dari mulut kami, dari hati kami, karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh terus mengalami kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah pergumulan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah relasi, relasi dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami. Tuhan, kami menyerahkan Engkau yang Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Kiranya akan memampukan kami untuk menjalani, untuk menghadapi setiap kesulitan hidup yang kami hadapi. Tuhan, tolong jika ada jemaat-Mu ya Tuhan yang bergumul di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri sukacita dan hati yang mau bersandar hanya kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja kami mengharapkan pertolongan, kami mengharapkan bantuan, bukan kepada manusia. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu di tempat ini. Dalam kesempatan pagi hari kami juga menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara. Biarlah Tuhan akan terus peliharakan. Kami bersyukur untuk pemerintahan saat ini yang sudah menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Walaupun ya Tuhan masih banyak ada perlu perbaikan di dalam beberapa bidang di dalam yang ada di negara kami. Para pejabat-pejabat yang mungkin tidak melakukan tugas mereka dengan baik, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, biarlah kehadiran juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengusahakan, kami mendoakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Menyerahkan ya Tuhan untuk pemilihan umum pada tahun depan 2024. Tuhan, karuniakan keamanan. Tuhan, menolong aparat yang bertugas menjaga boleh mengusahakan agar ada satu kedamaian, sehingga ya Tuhan kami boleh hidup tentram di negara ini. Menyerahkan ya Tuhan juga untuk gereja Tuhan. Tuhan, pakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan
orang-orang percaya yang ada di negeri ini ya Tuhan boleh berkarya, boleh melakukan sesuatu yang membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, setiap pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada penulis Yesus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berkati persembahan kami pada hari ini. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lagu pengutusan. Kemudian pengutusan tetap akan dipimpin oleh Evangelis Iblis.
hatimu kepada Tuhan. Limpahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana.